Dan selanjutnya pemirsa, selain itu kami juga sudah terhubung dengan Bapak Apriyadi selaku PJ Bupati Musi Banyu Asin untuk memperbarui mengenai informasi korban terdampak banjir. Selamat pagi Pak Bupati, Pak PJ Bupati. Ini kan banjir sudah 2 minggu ya Pak. Selain akibat meluapnya air sungai, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab banjir kali ini? Ya, selamat pagi Mbak. Jadi banjir di Musi Banyu Asin ini sudah memasuki lebih kurang minggu kedua ini. Penyebabnya pertama karena curah hujan sebenarnya. Curah hujan di hulunya itu di daerah Bukit Barisan itu tinggi sehingga beberapa anak sungai yang bermuara ke Sungai Musi ini meluap. Misalnya di Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan daerah-daerah lain. Nah, muaranya semuanya ke Sungai Musi. Kebetulan Kabupaten Musi Banyu Asin ini, sebagian besar wilayahnya itu berada di pinggir, di bantaran Sungai Musi. Sehingga sekarang ini, airnya sekarang ini sedang besar-besarnya itu ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jumlah yang kecamatan yang sudah kena banjir ini ada 9 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jumlah rumahnya sudah 20.262 rumah yang sudah terendam akibat dari banjir atau kata orang Musi Banyu Asin air dalam. Baik, lalu upaya penanganannya seperti apa Pak untuk mempercepat air surut di sana? Kalau upaya penanganan untuk mempercepat air surut itu nggak ada Pak. Karena air ini kan secara alami. Kita berharap di hulunya ini, di daerah Bengkulu, Lubuk Linggau, dan lain sebagainya itu, intensitas hujan itu tidak ada. Kalau di sana masih tetap curah hujannya tinggi, tentu kami akan merasakan dampaknya. Nah, untuk penanganan masyarakat yang terkena banjir ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, saya dan kawan-kawan ini sudah melakukan upaya. Pertama mendirikan dapur umum, mendirikan puskes kesehatan, memberikan bantuan, dan alhamdulillah semuanya tertangani. Ini yang jadi masalah ini pada kesempatan ini kami mengimbau bahwa jalan lintas nasional dari Palembang menuju Lubuk Linggau menuju Bengkulu melintas di Kabupaten Musi Banyu Asin ini sudah mulai terendam. Ada yang 50 cm, bahkan ada yang 1 meter. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk sementara ini menghindari dulu. Kalau mau berangkat ke Bengkulu, ke Padang, melewati lintas tengah ini supaya jangan dulu melewati jalan-jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, karena memang jalannya sedang digenangi air. Baik, lalu untuk upaya jangka panjang Pak, untuk mencegah banjir terjadi lagi ketika musim penghujan nanti kembali datang, seperti apa upayanya nanti? Ya, kalau di Kabupaten Musi Banyu Asin ini kita menghimbau masyarakat, terutama yang di bantaran Sungai Musi ini, kalaupun masih mau menetap di pinggir sungai ini, kita kearifan lokalnya agar membangun rumahnya tinggi. Atau kita mulai melakukan relokasi untuk penanganan penduduknya. Tapi untuk penanganan airnya, kita berharap dari pemerintah pusat ada program rehabilitasi. Di hulunya itu, Pak, di daerah Bengkulu, di Bukit Barisan itu dilakukan rehabilitasi untuk menghutankan kembali daerah-daerah yang barangkali sekarang ini sudah kurang tanaman kayunya di sana aja, sehingga air ini nggak ada yang menahan. Begitu hujan semuanya turun ke sungai. Baik, lalu untuk koordinasi dengan pemerintah pusat sendiri Pak, untuk rencana penanganan di wilayah hulu tersebut, seperti apa sejauh ini update-nya? Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Kehutanan yang membidangi kehutanan, agar kewenangan yang mereka miliki terkait dengan pengelolaan hutan ini agar benar-benar dilakukan pengawasan yang baik dan dilakukan pengelolaan penanaman pohon di sana, penghijauan kembali agar benar-benar dilakukan. Ini adalah dampak dari terjadinya berkurangnya hutan yang ada di hulu nih, terutama di daerah perbatasan Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, daerah Bukit Barisan. Baik, tadi bicara soal warga yang tinggal di bantaran sungai ini kan masih cukup banyak, dan imbauan dari pemerintah sebenarnya warga diminta untuk direlokasi. Nah, respons warga seperti apa Pak? Kalau respon masyarakat, sebagian kecil ada yang mau, tapi
sebagian besar karena memang ini sudah kebiasaan mereka, mereka tetap bertahan. Cuman kita mengimbau ke depan, artinya kalau membangun rumah, itu rumahnya harus tinggi. Jangan pakai rumah yang tidak bertiang. Jadi kearifan lokal, kebiasaan orang-orang tua zaman dahulu itu memang kalau membangun rumah itu paling nggak ketinggiannya di atas 4 meter dari dataran, dari daratan ini. Sehingga begitu banjir seperti ini, walaupun banjirnya 3 meter, mereka tetap paling-paling mereka ini banjir seperti ini tidak bisa melakukan aktivitas untuk bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Apriyadi selaku PJ Bupati Musi Bajo Asin, Sumatera Selatan. Kita harapkan penanganan banjir ini bisa lebih sigap agar warga yang terdampak juga tidak semakin menderita akibat banjir ini. Terima kasih Bapak.